Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Saya Desa Putu Widiani dari SMP Negeri 2 Kuta Utara. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pemahaman lama sebelum saya mengikuti pelatihan, bandingannya dengan menggunakan pemahaman baru. Pemahaman lama sebelum saya mengikuti pelatihan ini, saya lebih berpikiran bahwa asesmen itu fokus pada hasil atau produk. Asesmen ini lebih menekankan pada hasil akhir pembelajaran siswa seperti nilai ujian atau tes tertulis. Siswa dinilai berdasarkan seberapa banyak mereka bisa mengingat informasi yang telah diajarkan. Sementara setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya baru mengetahui bahwa asesmen itu fokus pada proses dan hasil. Proses dan produk. Asesmen sekarang tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses belajar siswa. Ini mencakup bagaimana siswa berpikir, memahami konsep, dan bagaimana mereka mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, kalau dulu kita mengetahui bahwa penilaian itu berbasis ujian. Penilaian lebih banyak dilakukan melalui ujian tertulis atau tes formal, baik secara periodik, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, maupun ujian sumatif. Hasil tes ini seringkali menentukan kelulusan atau pencapaian siswa. Nah, sementara sekarang, asesmen berkelanjutan dan formatif. Penilaian bersifat berkelanjutan dan lebih sering dilakukan dalam bentuk asesmen formatif, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa agar mereka dapat memperbaiki dan mengembangkan diri. Kemudian kalau dulu kita tahu bahwa standarisasi penilaian, sistem asesmen itu cenderung seragam dan diatur oleh standar tertentu yang sama untuk semua siswa, dengan sedikit fleksibilitas terhadap perbedaan individu siswa, yaitu karakteristik siswa dalam belajar. Padahal kita tahu bahwa siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sekarang penilaian itu autentik. Jadi asesmen lebih bervariasi dan autentik, termasuk tugas proyek, presentasi, penilaian portofolio, observasi, dan refleksi diri. Penilaian ini lebih mencerminkan situasi dunia nyata dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan siswa. Nah, kemudian kalau dulu penilaian itu tunggal atau single assessment. Asesmen lebih sering berupa tes atau evaluasi tunggal pada akhir pembelajaran, tanpa mempertimbangkan proses pembelajaran yang dialami siswa itu secara holistik. Sementara sekarang, penilaian itulah diferensiasi penilaian. Dalam pemahaman baru, asesmen diadaptasi sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat pemahaman individu siswa. Penilaian menjadi lebih fleksibel. Kemudian kalau dulu kita tahu evaluasi itu dari guru ke siswa. Penilaian sepenuhnya dilakukan oleh guru dengan sedikit atau tanpa keterlibatan siswa dalam proses evaluasi diri atau refleksi terhadap hasil belajar mereka sendiri. Sementara sekarang, asesmen itu kolaboratif dan partisipatif. Penilaian itu melibatkan siswa dalam proses refleksi diri. Siswa diajak untuk aktif terlibat dalam memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta bekerja sama dengan guru untuk merencanakan strategi peningkatan. Kemudian berikutnya, saya akan menyampaikan sedikit aksi nyata yang saya buat terkait dengan analisis asesmen terkait dengan asesmen yang saya rancang. Di sini saya memilih capaian pembelajaran IPA. Di sini karena saya juga guru IPA. Di sini saya memilih mengenai capaian atau CP tentang atom, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun materi, serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu, itu sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan sistem reproduksi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya saya ambil satu, yaitu memahami konsep dasar atom. KKTP yang saya kembangkan ada
6, yaitu yang pertama, mengenal dan mengidentifikasi bagian-bagian atom. Kemudian yang kedua, memahami nomor atom dan nomor massa. Yang ketiga, mampu menggambarkan struktur atom. Yang ketiga, memahami konsep ion dan unsur. Kemudian berikutnya menjelaskan konfigurasi elektron dan menjelaskan hubungan antara struktur atom dan sifat kimia unsur. Nah, untuk asesmennya di sini ada 3, yaitu di awal akan dirancang pertanyaan pemantik, kemudian tes asesmen awal, proses saya sudah menyiapkan LKPD, refleksi diri, lembar observasi keaktifan, dan di akhir saya menyiapkan tes sumatif, lembar checklist ketercapaian KKTP, dan lembar refleksi. Nah, dari asesmen ini tentu akan berdampak kepada siswa. Di sini dampak yang kemungkinan terjadi adalah dengan menggunakan asesmen ini, peserta didik akan lebih terlibat dalam pembelajaran dengan mengetahui kemampuannya dirinya sendiri karena ikut dilibatkan dalam penilaian. Kemudian tantangan yang dihadapi dalam melakukan asesmen ini adalah sulitnya mengadaptasikan kepada peserta didik karena ini adalah pertama kali menggunakan refleksi diri. Nah, untuk menghadapi tantangan itu, strategi yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan itu adalah dengan mensosialisasikannya di awal pembelajaran dan memastikan bahwa asesmen itu bukan tes yang akan memberi mereka label pintar atau kurang pintar, namun merupakan langkah untuk mengetahui kebutuhan yang mereka butuhkan dan untuk mengetahui diri mereka lebih jauh lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.